Shalom kekasih Tuhan. Sekali lagi, shalom kekasih Tuhan. Saya rindu saudara benar-benar mengasihi Tuhan dengan tulus. Kita semua mengasihi Tuhan dengan tulus. Karena Tuhan begitu mengasihi saudara dengan tulus. Hari ini saya nggak bicara soal akankah orang mati berjalan. Nggak tahu kenapa Tuhan tuntun saya untuk bicara tentang 3 huruf D-O-A, doa. Tuhan tuntun saya untuk membagikan ini, share kepada saudara tentang doa. Kita belajar dari satu tema, yaitu dari Mezbah Ukupan. Ini Mezbah Ukupan. Saudara perhatikan, Mezbah Ukupan itu dibahas di Keluaran 30 mulai dari ayat 1. Perhatikan baik-baik, Mezbah Ukupan itu dibahas mulai dari pasal 30. Saudaraku, saya jelasin sama saudara ya. Kalau saudara melihat di pasal-pasal sebelumnya, itu bicara tentang apa? Saudara lihat di pasal-pasal sebelumnya itu bicara tentang apa? Itu bicara soal keimaman. Sekali lagi saya bilang, bicara soal keimaman. Dilanjutkan dengan Mezbah Ukupan. Yang artinya tugas pertama yang dilakukan oleh seorang imam, saya ulang, tugas pertama yang dilakukan oleh seorang imam adalah doa. Siapapun di sini yang merasa dirinya sebagai seorang imam wajib hidup dalam doa. Kalau saudara malas berdoa, saya bilang sama saudara, fungsi imammu tidak berfungsi benar. Saya ulang, fungsi imam tidak jalan, tidak aktif kalau saudara tidak pernah berdoa. Doa apa? Doa makan, doa mau tidur, doa bangun tidur. Saya bilang ya sama saudara ya, itu doa bisa menjadi rutinitas, tapi tidak ada hati di dalamnya. Saya ulang, doa bisa menjadi rutinitas, tapi tidak ada hati di dalam doa itu. Saudara simak dulu ya. Mezbah itu artinya korban. Mezbah artinya korban. Dupa atau ukupan artinya doa. Saya ulang, mezbah artinya korban, dupa atau ukupan artinya doa. Jadi saya boleh singkat sedikit, doa adalah suatu pengorbanan. Jika doa bukan suatu pengorbanan, doa akan menjadi rutinitas. Tidak ada maknanya, nggak ada fungsinya. Saudara seperti berbicara kepada angin, bukan kepada Allah yang hidup. Paham nggak sampai sini? Jika doa tidak ada pengorbanan, baik waktu, tenaga, kepentingan, maka doa akan menjadi rutinitas yang tidak ada maknanya. Mezbah diwahyukan setelah imam. Artinya tugas pelayanan keimaman dimulai dari doa. Tugas pelayanan keimaman dimulai dari doa.
Saudara perhatikan baik-baik. Doa ada di mana? Kalau ini adalah salib, di sini adalah kepala Tuhan di sini. Ini tangan Tuhan, ini kaki Tuhan, berarti doa ada di jantung hatinya Tuhan. Saya ulang sekali lagi. Doa ada di jantung hati Tuhan. Doa adalah pusat hati Tuhan. Bisa bayangin kalau orang Kristen malas berdoa, dia nggak menggapai hatinya Tuhan, nggak dapat hatinya Tuhan. Doa menjadi pusat kerohanian. Doa menjadi pusat kerohanian. Pusat kerohanian, saudara simak, ini ada di tengah-tengah. Jadi pusat kerohanian yang menjadi motor penggerak kehidupan rohani seseorang. Doa akan menjadi motor penggerak hidup rohani seseorang. Sama-sama kita simak, kita belajar sama-sama. Kita baca dulu dari Wahyu 8 ayatnya ketiga. Wahyu pasal 8 ayat 3. Maka datanglah seorang malaikat lain, dan ia pergi berdiri dekat mezbah dengan sebuah pedupaan emas. Dekat mezbah dengan sebuah pedupaan emas, terus? Dan kepadanya diberikan banyak kemenyan untuk dipersembahkannya bersama-sama dengan doa semua orang kudus di atas mezbah emas di hadapan takhta itu. Di hadapan siapa? Di hadapan takhta. Lihat ya, mezbah ukupan ada di hadapan takhta. Artinya apa? Artinya apa? Doa tepat di depan takhta kasih karunia. Saya ulang, doa tepat di depan takhta kasih karunia. Artinya doa akan menggerakkan anugerah Allah bekerja. Saya ulang sekali lagi, doa akan menggerakkan anugerah Allah bekerja. Amin. Kalau saudara nggak berdoa, anugerah nggak bakal mengalir. Amin. Oke, terus kita lanjutkan. Keluaran 30 mulai dari ayat ke-1. Keluaran 30 ayat 1. Haruslah kau buat mezbah. Sorry, sebentar, saya jelasin dulu ya. Dalam membahas Alkitab, dalam membahas barang perabot kemah suci, kita melihat dari dua sudut pandang. Pertama, dari sudut pandang Kristus. Dia adalah perabot. Dia adalah kepenuhan ilahi. Pertama dari situ, yang kedua dari sudut pandang kita. Saya tidak bahas dari sudut pandang dari Kristusnya, tapi saya bukan bahas dari kitanya. Dari saya, dari saudara. Itu yang harus kita bahas. Oke, Keluaran 30 mulai dari ayat 1 diulang. Haruslah kau buat mezbah, tempat pembakaran ukupan. Haruslah kau buat itu dari kayu penaga. Dari kayu penaga, kayu yang tinggi, kayu yang kuat. Terus? Keluaran 30 ayat 2. Sehasta panjangnya dan sehasta lebarnya, sehingga menjadi 4 persegi. Kubus. Sehasta panjang, sehasta lebar. Terus? Tetapi haruslah 2 hasta tingginya. Tingginya harus 2 hasta. Terus? Tanduk-tanduknya haruslah seiras dengan mezbah itu. Tanduknya harus seiras dengan mezbah itu. Saya bilang sekali lagi ya, saya tidak bahas dari siapa itu Yesus, tapi saya bahas dari sudut pandang lain. Oke? Ada gambar nggak? Nggak ada? Oke. Nggak apa-apa, dari sini aja deh. Oke. Ini panjangnya 1 hasta, lebarnya 1 hasta, membentuk suatu kubus. Tingginya 2 hasta. Apa maksudnya? Ada yang tahu? Bu Fitri tahu?
Satu, itu artinya komplit, sepenuh hati. Sepenuh hati. Jadi, doa itu harus sepenuh hati. Bukan karena paksaan. Doa harus sepenuh hati, bukan karena paksaan. Dua hasta tingginya. Dua itu adalah angka saksi. Saksi. Satu hasta panjang, satu hasta lebar, artinya sepenuh hati. Dua hasta tinggi, artinya saksi. Yang saya simpulkan dengan kata begini, doa yang sepenuh hati akan menjadi suatu kesaksian di hadapan Allah. Dan akan membawa suatu kesaksian di hadapan umat manusia. Saya ulang sekali lagi, doa yang sepenuh hati akan membawa kesaksian di hadapan Allah dan akan menjadi kesaksian bagi seluruh umat manusia. Sampai sini paham nggak? Paham nggak? Ingat waktu Yesus di Taman Getsemani, Tuhan bilang apa? Waktu murid-muridnya tertidur? Berapa lama? 1 jam. Kalau saudara simpulkan sekarang, 1 jam artinya tidakkah kamu bisa berjaga-jaga denganku sepenuh hati? Bisa ngerti nggak? Bisa ngerti ya? Doa tidak dibatas atau tidak dipatok dengan waktu. Sekali lagi, doa tidak bisa dipatok atau dibatas dengan waktu. Tapi Tuhan berkata, tidak bisakah kamu berjaga-jaga 1 jam saja? Artinya, tidak bisakah kamu berjaga-jaga bersama dengan aku sepenuh hati? Kalau saudara tidak pernah mau sepenuh hati sama Tuhan, saudara akan berdoa setengah hati. Saya bilang ya sama saudara ya, maaf ya. Begitu ada doa sepakat, excited dah. Excited dah. Harusnya itu menjadi kesukaan, excited kita untuk berjumpa dengan Tuhan. Harusnya. Tapi begitu doa, begitu dibilang ada doa sepakat, banyak urusan, banyak alasan. Sorry, nggak nyindir. Ini fakta. Amin gak sih? Amin. Oh, amin yang selalu ikut. Ya, kenapa? Karena jujur, banyak sekali kedagingan kita sebagai suatu penghalang dalam doa. Banyak sekali yang menghalangi kita untuk berdoa, daging kita. Saya bilang, dagingmu menghalangimu untuk berdoa. Dagingmu akan diperangi oleh Allah. Terus lanjutkan. Ini gambar di ini ya. Nanti kembali lagi ke sini. Ya, terus lanjutkan. Keluaran 30 ayat ketiga. Keluaran 30 ayat 3. Haruslah kau salut itu dengan emas murni, bidang atasnya dan bidang-bidang sisinya sekelilingnya, serta tanduk-tanduknya. Haruslah kau buat bingkai emas sekelilingnya. Lihat ya. Harus kau buat bingkai emas sekelilingnya, terus. Oke. Ke gambar lagi. Saudara bisa perhatiin nggak? Aduh, ini tanduknya kayak kue semprong, salah. Nama tanduk tuh harusnya begini sih sebenarnya. Ya. Benar gak kayak kue semprong? Ya. Saudara perhatiin, tadi saya udah tunjuk. Ada 2 perabot di dalam kemah suci yang bertanduk. Apa? Mesbah ukupan dan tabut. Siapa ini?
Saya udah tunjuk gini masih bilang tabut. Mesbah bakaran. Kenapa harus ada tanduk di dua tempat ini? Tanduk di sekeliling, tanduk di sekeliling. Oke lah, kita anggap ini tanduk. Walaupun lebih terlihat seperti kue semprong. Ya, kita anggap ini tanduk lah. Kenapa harus ada tanduk di 4 sisinya? 4 sisi melambangkan 4 mata angin. Oke? Yang menjangkau seluruh dunia. Barat, timur, utara, selatan. Doa harus menjangkau seluruh dunia. Begitupun kesaksian tentang kematian Yesus di korban bakaran. Kesaksian tentang kematian Yesus itu bertanduk, artinya harus menjangkau seluruh dunia. Amin. Jadi ngerti kenapa doa itu, kenapa mesbah itu bertanduk? Ngerti? Ngerti kenapa korban bakaran itu bertanduk? Ngerti? Karena semuanya harus menjadi kesaksian. Harus menjangkau seluruh dunia. Kenapa? Kenapa? Saya ulang sekali lagi. Kenapa ini bahannya dari kayu? Kenapa harus disalut dengan emas murni? Saya ulang sekali lagi. Bahannya dari kayu penaga, kenapa harus disalut dengan emas murni? Kenapa? Kayu itu adalah unsur manusia, daging. Emas itu adalah unsur Allah. Jadi, doa adalah manusia yang berbaur dengan Allah. Dan doa membuat manusia tidak nampak kemanusiaannya, tapi Allah yang nampak di dalam saudara. Saya kali lagi saya ulang, doa akan membuat Allah tampil di dalam saudara, sehingga saudara tidak tampil lagi. Ini yang Paulus bilang, adapun hidupku bukan milikku lagi, tapi Kristus yang sudah hidup di dalamku. Bukan punyaku lagi hidup ini, tapi sudah punya Kristus. Kristus harus nampak di dalam saudara, harus nampak di dalam saya. Oleh sebab itu, kayu penaga harus disalut dengan emas. Oke. Doa adalah sarana untuk mematikan kedagingan. Oleh sebab itu, doa bertalian dengan pengorbanan. Matius 16 ayat 24. Matius 16 ayat 24. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Ya, jadi saya bilang ya, doa tanpa pengorbanan hanyalah sebatas rutinitas. Tuhan bilang, sangkal diri, pikul salib, ikut aku. Artinya, saudara dibawa sama Tuhan menuju kematian. Saudara sedang dibawa sama Tuhan menuju kematian. Kematian apa? Kematian terhadap diri sendiri. Ketika saudara mati terhadap diri sendiri, kepentingan-kepentinganmu, baru roh Allah bisa bertumbuh di dalammu. Roh Kudus akan menarik saudara. Roh Kudus akan menarik saudara dan membawa saudara pada kehidupan doa. Yohanes 3 ayat ke-30. Yohanes 3 ayat 30. Ia harus makin besar, tetapi aku harus makin kecil. Tuhan harus semakin besar di dalam kita. Gimana caranya? Cara satu-satunya dengan persentuhan dengan Allah. Doa. Semakin saudara berdoa, semakin keinsanian saudara tidak tertampak. Saya ulang sekali lagi. Keinsanianmu tidak tertampak. Kalau saudara dilukai, saudara masih ngambek. Saya bilang, insanimu masih jelas. Kalau saudara merasa tersinggung dan saudara masih
ekspresif. Saya bilang, you belum dilapis emas. Mungkin saudara masih dilapis perunggu. Masih dicat. Belum dilapis emas. Kalau saudara mau dilapis emas, siapkan dirimu dibentuk sama Tuhan. Amin. Bisa gak sih ketika orang melukai saudara, saudara tidak merespon negatif? Ketika saudara tersinggung, ketika saudara kecewa, saudara nggak merespon negatif. Justru saudara merespon positif. Di situ saatnya saudara bisa menampilkan Kristus di dalam saudara. Kristus tampil di dalam kita ketika kita merespon apapun dengan cara Tuhan. Saya ulang, Kristus tertampil di dalam saudara ketika saudara merespon apapun dengan cara Tuhan. Doa adalah sarana mematikan kedagingan, bukan sarana meminta kedagingan. Saya ulang, doa adalah sarana mematikan daging, bukan sarana minta daging. Berapa banyak dari kita bilang begini, doakan saya supaya saya diberkati. Begitu saya diberkati, saya akan jadi berkat bagi banyak orang. Itu minta daging. Kenapa? Karena begitu diberkati, buat Tuhan 10%, buat aku 90%. Saudara pasti bisa jadi berkat. Saya ulang, saudara pasti bisa jadi berkat. Walaupun saudara tidak diberkati secara finansial. Saudara tetap bisa jadi berkat. Dengan cara apapun. Ya. Contoh. Saya bisa jadi berkat buat saudara walaupun saya tidak punya uang. Saya bisa jadi berkat dengan senyuman saya. Apakah senyuman saya memberkatimu? Manis. Bisa bayangin nggak, saudara? Bisa bayangin nggak kalau saudara datang gini, datang ke sini, mukanya udah panjang, udah cemberut aja. Saya bilang, you tidak tampil sebagai berkat. You bawa masalah ke tempat berkat. Bisa mengerti nggak? You bawa masalah ke tempat berkat. You bukan bawa berkat ke tempat yang lagi mau diberkati. Doa adalah pematian kedagingan, bukan sarana minta daging. Sarana minta daging itu kayak orang-orang Israel waktu di dalam perjalanan menuju tanah perjanjian. Apa yang dia minta? Aku mau makan daging. Aku minta daging. Aku bosan dengan roti itu. Aku minta daging. Tuhan bilang, itu kemasukan nafsu rakus. Orang yang berdoa, salah nggak? Salah nggak kalau saudara bilang gini, Tuhan, mobilku sekarang Livina Tuhan. Tuhan, aku minta Alphard Tuhan. Salah enggak? Salah. Mestinya saya doa gini, Tuhan, terima kasih Tuhan dengan Livina yang saya punya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih dengan apapun yang saya punya. Di situ saatnya saudara sedang memuliakan Tuhan. Kalau saudara bilang, Tuhan, boleh nggak aku tukar Tuhan? Minta yang lebih bagus Tuhan. Salah enggak? Semakin dewasa saudara, semakin mengerti isi hati Tuhan. Saya ulang sekali lagi. Semakin dewasa saudara, semakin mengerti isi hati Tuhan. Saya bilang ya sama saudara ya, saya bilang ya. Tuhan akan memberi di luar pola pikirmu. Tuhan akan memberi di luar pola pikirmu. Asalkan engkau jalan sama Dia. Jalan sama Dia. Kalau engkau nggak jalan sama Dia, Tuhan tidak bakal bisa memberi apa yang di luar pola pikir kita. Sekarang saudara lihat ya, kita ngomong fair aja nih, ngomong fair. Semua yang Tuhan beri, syukurin. Syukur.
Semua yang Tuhan beri, syukurin. Terima kasih Tuhan, apapun. Walaupun saya masih naik sepeda, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kenapa? Itu tandanya saudara bilang Tuhan baik dalam segala hal. Kalau saudara nggak syukurin itu, saudara bilang, Tuhan kau nggak adil sama aku. Saudara lihat ya, maaf ya, lihat. Saudara di sini sehat-sehat semua? Sehat? Ketika saudara ke ICU, ngelihat orang di ICU, saudara akan ngelihat betapa berharganya hidup ini. Betapa engkau diberkati Tuhan luar biasa. Kenapa? Karena engkau diberi kesehatan. Pakai kesehatan itu untuk Tuhan, bukan untuk dirimu. Pakai kesehatan itu untuk Tuhan, bukan untuk kepentinganmu. Begitu sehat, lupa Tuhan. Yang diingat tamasya. Begitu sakit, baru cari Tuhan. Begitu sehat, yang diingat tamasya. Begitu sakit, yang dicari Tuhan. Sama rumah sakit. Jangan begitulah, you anak Tuhan. Saudara melihat saudara sehat semua. Tambah hari tambah gemuk, puji Tuhan. Bersyukur, Tuhan terima kasih untuk setiap lemak ini Tuhan. Aku tambah sehat, tambah kuat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Oke? Bersyukur buat semuanya. Saudara akan ngelihat betapa baiknya Tuhan. Amin. Doa untuk mencari kehendak Tuhan. Doa adalah sarana untuk mencari kehendak Tuhan. Oleh sebab itu, doa identik dengan didikan Tuhan. Kalau kita nggak berdoa, kita nggak akan pernah dapat maksud Tuhan atau kehendak Tuhan. 2 Tawarikh 7 ayat 14 dan 15. 2 Tawarikh 7 ayat 14. Dan umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar dari sorga dan mengampuni dosa mereka serta memulihkan negeri mereka. Lihat ya, berdoa tidak ada artinya tanpa bertobat. Berdoa dan bertobat itu satu tali yang saling mengikat. Saya ulang, berdoa dan bertobat adalah satu tali yang saling mengikat. Jika saudara berdoa tapi tidak mau bertobat, itu bukan doa yang benar. Kalau saudara berdoa, sertai doamu dengan pertobatan. Jika engkau belum mau bertobat, engkau mengizinkan Tuhan membabat. Sampai sini ngerti tidak? Jika engkau tidak mau bertobat, engkau sedang mengizinkan Tuhan membabat. Karena doa harus disertai pertobatan. Amin. Ya, 2 Tawarikh 14, ya 15. 2 Tawarikh 7 ayat 15. Sekarang mataku terbuka dan telingaku menaruh perhatian kepada doa dari tempat ini. Lihat, mataku terbuka, telingaku terbuka, telingaku mendengar. Kenapa? Karena ada pertobatan di dalam doa. Kalau saudara berdoa tanpa bertobat, doamu, ada orang bilang, melayang-layang di atas plafon. Nggak nyampe ke atas, mentok di plafon. Kenapa? Karena doa tidak disertai dengan pertobatan. Oke. Terus lanjut di Keluaran 30 ayatnya ketiga.
Keluaran 30 ayat 3. Haruslah kau salut itu dengan emas murni, bidang atasnya dan bidang-bidang sisinya sekelilingnya, serta tanduk-tanduknya. Haruslah kau buat bingkai emas sekelilingnya. Terus lanjutkan. Keluaran 30 ayat 4. Haruslah kau buat 2 gelang emas untuk mezbah itu di bawah bingkainya. Pada kedua rusuknya haruslah kau buat gelang itu pada kedua bidang sisinya, dan haruslah gelang itu menjadi tempat memasukkan kayu pengusung, supaya dengan itu mezbah dapat diangkut. Iya. Kenapa disebutnya mezbah dapat diangkut? Coba lihat gambar. Saya yakin semua udah tahu. Kenapa? Tuhan lagi nunjukin sama saudara. Tuhan lagi nunjukin sama saudara, ini lihat ya. Ada ini kayu pengusungnya. Dan luar biasanya kayu ini nggak boleh dicabut. Nggak bisa dicabut. Ini sebenarnya semua barang di sini ada kayu pengusungnya, dan kayunya tidak bisa dicabut. Kenapa? Karena ketika satu kali Tuhan suruh pindah, harus pindah. Ini menunjukkan dunia ini bukan tempat saudara, bukan tempat saya. Dunia ini bukan tempat kita. Dunia ini hanya persinggahan, bukan tempat permanen. Jangan jadikan dunia ini tempat permanen. Dengan rasa memiliki semua yang duniawi. 1 Petrus 1 ayat 17. 1 Petrus 1 ayat 17. Dan jika kamu menyebutnya Bapa, yaitu Dia yang tanpa memandang muka menghakimi semua orang menurut perbuatannya, maka hendaklah kamu hidup dalam ketakutan selama kamu menumpang di dunia ini. Kamu hanya menumpang ya di dunia ini, kamu bukan pemilik dunia ini. Kamu hanya menumpang. Kamu harus hidup dalam ketakutan selama di dunia. Oleh sebab itu, perabot-perabotnya harus disertai dengan kayu pengusung yang tidak boleh dicabut. Sekarang ayat 7 dan 8. Keluaran 30 ayat 7. Di atasnya haruslah Harun membakar ukupan dari wangi-wangian tiap-tiap pagi. Tiap pagi dia bakar, terus Apabila ia membersihkan lampu-lampu, haruslah ia membakarnya. iya, terus ayat 8. Keluaran 30 ayat 8. Juga apabila Harun memasang lampu-lampu itu pada waktu senja, haruslah ia membakarnya sebagai ukupan yang tetap di hadapan Tuhan di antara kamu turun-temurun. Hebat ya? Apa yang hebat di sini? Ukupan ini harus nyala 24 jam. Saya ulang sekali lagi, ukupan ini harus nyala 24 jam. Doa itu harus nyala 24 jam. Saudara harus tinggal di dalam hadirat Allah 24 jam. Kehidupan doa harus nyala di dalam saudara selama 24 jam. Kalau kehidupan doa nyala di dalam saudara selama 24 jam, saya yakin saudara akan lebih hati-hati dalam hidup. Tidak sembarangan, tidak sembrono dalam menjalani kehidupan. Amin. Ya, ayat 10. 30 ayat 10. Keluaran 30 ayat 10. Sekali setahun haruslah Harun mengadakan pendamaian di atas tanduk-tanduknya dengan darah korban penghapus dosa. Pembawa pendamaian haruslah ia sekali setahun mengadakan pendamaian bagi mezbah itu di antara kamu turun-temurun. Itulah barang maha kudus bagi Tuhan. Iya. Jadi bagian terpenting dari doa, adalah pengalaman penebusan dengan Kristus. Oleh sebab itu, mezbah ukupan harus dikaitkan dengan mezbah bakaran. Lihat di sini, ada korban penghapus dosa, itu di mezbah bakaran. Mezbah bakaran bertalian dengan mezbah ukupan.
Saya ulang sekali lagi, bagian terpenting dari doa adalah pengalaman penebusan dengan Kristus. Oleh sebab itu mezbah ukupan harus dikaitkan dengan mezbah bakaran. Dupa menyenangkan hati Tuhan. Doa akan menyenangkan hati Tuhan. Oleh sebab itu doa harus ditaruh, diletakkan di jantung hati Tuhan. Jadi kalau saudara tidak berdoa, saudara tidak tinggal di hati Tuhan. Ketidakinginan saudara untuk berdoa adalah ketidakinginan saudara untuk menyandar di bahu Tuhan. Saya ulang, ketidakinginan saudara untuk berdoa adalah tanda ketidakinginan saudara untuk bersandar di dadanya Tuhan. Oke, sampai sini ngerti? Saya agak cepat sedikit ya, karena saya nggak mau ini jadi 2 seri. Biarkan ini jadi 1 seri aja. Sekarang unsur-unsur doa. Ayat 34. Ayat 34. Keluaran 30 ayat 34. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, ambillah wangi-wangian, yakni getah damar, kulit lokan, dan getah rasa mala, wangi-wangian itu serta kemenyan yang tulen, masing-masing sama banyaknya. Oke, terus lanjutkan. Keluaran 30 ayat 35. Semuanya ini haruslah kau buat menjadi ukupan, suatu campuran rempah-rempah, seperti buatan seorang tukang campur rempah-rempah, digarami, murni, kudus. Ya. Jadi ada berapa unsur? Ada berapa unsur untuk membuat ukupan? Berapa? Siapa bilang 3? 4? Siapa bilang 4? Aduh, baca yang benar dong. 3, 4, 5, 10. Siapa? Banyak amat. Berapa? 5. Yang pertama, ini unsur doa ya. Ini unsur doa. Unsur doa. Yang pertama, getah. 3, 4. Getah damar atau getah mur. Damar atau mur. Pak Yogo ini bukan baut ya. Kedua, kulit lokan. Ketiga, getah rasa mala. Keempat, betul, pintar. Kelima, betul, garam. Saudara perhatiin, yang saya mau jelasin di sini ini adalah unsur doa yang harus ada di dalam satu doa. Kalau ke salah satunya nggak ada, doamu sia-sia. Kelima unsur ini harus ada di dalam satu doa. Unsur yang pertama itu getah mur atau getah damar atau mur, yang artinya pengorbanan. Berapa banyak dari kita sulit untuk berkorban dalam doa? Contoh, saudara tidur. Saudara tahu ada pekerjaan jam 7. Saudara harus mundur, waktunya mundur, supaya saudara bisa bangun. Saudara menyiapkan waktu untuk berdoa.
Tambah pagi janjimu, tambah pagi janjimu dengan Tuhan. Misalnya, saudara dijanji, kalau saudara mau jalan-jalan, misalnya saudara mau jalan-jalan ke Bandung deh, misalnya. Terus kita bilang, kita janjian, jam 2 kita harus bangun. Bangun nggak? Bangun nggak? Nah, kalau bilang, jam 2 kamu harus bangun doa. Bangun nggak? Belum tentu. Belum tentu. Jadi, unsur yang pertama dalam satu doa adalah pengorbanan. Penyalipan kedagingan. Doa bukan untuk membangkitkan kedagingan, justru untuk mematikan kedagingan. Doa bukanlah ucapan-ucapan manis kepada Tuhan. Bukan. Doa bukan ucapan manis. Tapi doa adalah lahir dari kehidupan yang manis bersama Tuhan. Doa yang berkenan lahir dari penyalipan daging dan pengorbanan. Saya ulang sekali lagi. Doa yang berkenan lahir dari penyalipan daging dan pengorbanan. Kalau nggak ada penyalipan daging, nggak ada pengorbanan, doa menjadi hampa. Yohanes 12 ayat 24 sampai 26. Yohanes pasal 12 ayat 24. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Pengorbanan Tuhan akan menghasilkan banyak buah. Begitupun dengan saudara, pengorbanan saudara dalam waktu dan berdoa akan menghasilkan buah yang tidak bisa dipungkiri manisnya. Saya ulang, pengorbanan saudara dalam doa akan menghasilkan buah yang tidak bisa dipungkiri manisnya. Oke, setiap orang yang bersuka cita karena memikul salib, sangkal diri, adalah orang yang limpah dengan getah mur. Setiap orang yang bersuka cita karena memikul salib dan menyangkal diri dan mengikut Tuhan adalah orang yang limpah dengan getah mur dan doanya menjadi kesukaan Allah. Saya harap saudara bisa simak perkataan demi perkataan ini. Ayat 25. Yohanes 12 ayat 25. Barang siapa mencintai nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Kalau saudara cinta sama nyawamu, saudara akan kehilangan nyawamu. Apa yang kamu cintai, kamu akan kehilangan. Saya ulang sekali lagi. Apa yang kamu cintai, kamu pasti akan kehilangan. Kenapa? Karena Tuhan gak mau ada nomor 2. Tuhan gak mau jadi nomor 2 dalam hidup saudara. Sekali lagi saya ulang, Tuhan gak mau jadi nomor 2 dalam hidupmu. Kalau engkau lebih mencintai pekerjaanmu, engkau lebih mencintai anakmu, istrimu lebih dari Tuhan, engkau sedang mengizinkan Tuhan mengambilnya daripadamu. Ayat 26. Yohanes 12 ayat 26. Barang siapa melayani aku, ia harus mengikut aku, dan di mana aku berada, di situ mana pun aku berada, di situ pun pelayanku berada. Di mana Tuhan berada, pelayan Tuhan ada. Terus? Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa. Iya, kalau saudara melayani Tuhan, baru saudara mendapat penghormatan dari Bapa. Kalau saudara tidak melayani Tuhan, saudara kehilangan penghormatan dari Bapa. Oke? Yang kedua, kulit lokan. Kulit lokan, saya cepat ya, maaf ya, nggak apa-apa ya. Kulit lokan, bahannya ini kulit yang keras, kulit keras. Yang harus digiling. Ini kulit keras yang harus digiling. Dan saudara hanya bisa mendapatkannya di kedalaman laut sedalam 400 sampai 600 meter.
Kulit lokan hanya bisa didapat ketika saudara menyelam sejauh 400 sampai 600 meter. Oke. Doa adalah pergaulan. Saya bilang di sini doa adalah pergaulan keintiman. Doa adalah pergaulan dan keintiman yang tidak didasari dari apa yang Tuhan bisa berikan kepada saudara, tapi didasari pada apa yang saudara bisa berikan kepada Tuhan. Paham gak sih? Saya ulang sekali lagi, doa tidak didasari pada apa yang Tuhan bisa kerjakan kepada saudara, tapi apa yang saudara bisa kerjakan kepada Tuhan. Itulah keintiman. Tambah hari, saudara harus tambah dalam. Saudara harus nyelam lebih dalam. Nyelam lebih dalam. Itu pengorbanan. Tambah hari, tambah dalam. Saudara nyelam lebih dalam. Baru saudara dapat kulit lokam. Saudara harus masuk di dalam kedalaman hati Tuhan. Baru saudara bisa ngerti doa yang benar. Sekali lagi saya bilang, doa diawali dengan pengorbanan. Doa disertai dengan keintiman. Saudara nggak nyelam 400 sampai 600 meter, saudara nggak dapat kulit lokan. Dalam banget baru saudara bisa dapat kulit lokan. Bisa bayangin hebatnya Tuhan. Saudara nggak cari sungguh-sungguh, saudara nggak akan pernah dapat. Saya ulang, saudara nggak doa sungguh-sungguh, sepenuh hati, saudara nggak bakal bisa ketemu sama Tuhan. Coba aja sembarangan, coba aja sembarangan. Yang penting saya doa bangun pagi, 10 menit, oh dalalala, selesai. Amin. Saya bilang, you mau berbahasa pakai 1000 bahasa sekalipun, saya bilang kalau you tidak mencintai Tuhan, you tidak pernah dapat Tuhan secara utuh. You mau fasih sebagaimanapun dalam pelayanan, tapi kalau kamu tidak fasih dalam mencari Tuhan, saya bilang pelayananmu cemplang. Cemplang tahu? Nggak ada rasa, nggak ada urapan. Berapa kali saya ngomong, WL, semua pemain musik minimal 1 jam di dalam hadirat Tuhan, minimal. Enggak 1 jam, cemplang. Paham gak sih? Paham? Enggak pernah 1 jam aja. Waduh bahaya. Enggak ada pengorbanan. Enggak ada keintiman. Orang bisa ngerasain loh. Enggak ada hadirat Tuhan di situ. Paham gak sampai sini? Saya harap saudara bisa ngerti ya semua ya. Yang ketiga, getah rasa malah. Getah rasa malah. Ini getah yang hebat. Getah dari pohon mark yang didapat dengan cara dahannya dipatahkan. Baunya busuk luar biasa. Baunya busuk, sangat busuk. Tapi setelah diracik dengan unsur-unsur yang lain, itu membawa harum luar biasa. Dan getah rasa malah, saking baunya busuk, sampai bisa buat dipakai untuk ngusir reptil dan nyamuk. Betul. Getah rasa malah untuk ngusir nyamuk. Ngusir nyamuk tahu? Ngusir nyamuk? Ya, kita pakai autan. Bisa bayangin kalau pakai getah rasa malah baunya kayak apa? Jangankan nyamuk Pak, cowok juga gak ada yang mau datang. Ih cantik-cantik bau, gak apa-apa.
Anggaplah cowok-cowok sebagai nyamuk. Pengganggu. Ngerti ya? Ya? Ngerti ya? Getah rasa malah ini adalah unsur doa yang ketiga. Peperangan. Saya berapa kali saya bilang sama saudara, doa itu peperangan. Betul nggak? Mau bukti? Saudara nonton sinetron, bisa 2 jam saudara melotot begini. Nonton Korea, saudara bisa 2 jam melotot. Saudara doa, 10 menit saudara udah jatuh. Kenapa? You kalah dalam peperangan. Satu jam setengah kita bisa di bioskop, kita diem loh. 1 jam setengah berdoa, saudara, aduh pegel, jalan sana, jalan sini, jalan sana, jalan sini. Tuhan bilang, lu ngomong apa sih? Jalan-jalan muter. Tuhan pegel Tuhan, aduh pegel Tuhan, aduh P4, pantat panas pinggang pegel. Aduh Tuhan, gak enak nih. Aduh, doa. Udah gak nyaman. 10 menit aja udah gak nyaman. 15 menit udah gak nyaman. 20 menit kepala kita udah di tanah. Aminnya besok pagi. Ini kurang sempit. Jadi, kalau lebih sempit saya bisa lebih slim. Karena lebar jadi saya nabrak sana, nabrak sini. Seneng kali kau. Oke, getah rasa malah itu peperangan. Ini bicara soal iman. Getah rasa malah juga bisa diartikan dengan kata iman. Jadi unsur doa yang pertama adalah pengorbanan. Unsur doa yang kedua adalah keintiman. Unsur doa yang ketiga peperangan dan iman. Matius 26 ayat 41. Matius 26 ayat 41. Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Supaya kamu jangan jatuh dalam pencobaan, kamu harus berdoa. Karena apa? Karena doa pun satu peperangan rohani. Terus? Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Daging itu lemah, hati-hati ya. Filipi 4 ayat 6 bilang, Filipi 4 ayat 6, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun jangan juga. Jangan takut dengan apapun. Jangan khawatir dengan apapun. Terus? Tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Iya, nyatakan semuanya di dalam doa dengan ucapan syukur. Saudara berdoa, saudara tidak mengucap syukur, saudara sungut-sungut, minta sana, minta sini. Aduh Tuhan, kok begini Tuhan? Aduh Tuhan, kok begini Tuhan? Saya bilang, saudara tidak akan melihat jalan keluar. Tapi saudara bilang, terima kasih Tuhan, untuk apapun yang boleh terjadi dalam hidupku. Karena aku tahu ini yang terbaik yang Tuhan siapkan bagi aku. Tuhan sedang melatih imanku dan Tuhan sedang membawaku pada satu peperangan rohani supaya aku tidak takut, tidak khawatir dengan apapun. Amin. Beri kemuliaan buat Tuhan. 2 Korintus 4 ayat 17, ini yang namanya iman. 2 Korintus 4 ayat 17, sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya. Ayat 7 sampai 11. Ayat 7 sampai 11. 2 Korintus 4 ayat 7, tetapi harta ini kami punya dalam bejana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Ya, kadangkala Tuhan harus mengizinkan masalah terjadi dalam dirimu. Oleh sebab itu, getah rasa malah ini dipatahkan. Mau nggak kita dipatahin? Mau nggak kita dipatahin? Nggak mau. Nggak mau. Mau nggak saudara bermasalah? Nggak mau.
Tapi kadangkala masalah mendorong saudara ke Tuhan. Masalah akan membawa saudara ke Tuhan dan masalah akan membawa saudara ke pertobatan. Kalau saudara hari ini bermasalah, bilang, terima kasih Tuhan, Engkau mengizinkan saya mengalami hal ini supaya saya belajar bertobat dan mendekat kepada Tuhan. Amin. Terus lanjutkan. 2 Korintus 4 ayat 8, dalam segala hal kami ditindas, namun tidak terjepit. Lihat, saudara ditindas, saudara tidak terjepit. Terus? Kami habis akal. Saudara pernah nggak ngalamin habis akal? Tapi nggak putus asa. Amin. Terus? Namun tidak putus asa. Terus 9? 2 Korintus 4 ayat 9, kami dianiaya. Saudara pernah dianiaya, tapi tidak ditinggalkan. Ini luar biasa loh. Ini yang namanya iman. Iman, saya bilang hari Jumat kemarin, iman itu bahasa Yunani-nya pistis. Pistis itu diterjemahkan cuma 2 kata, belief dan faithfulness. Jadi iman itu artinya percaya dan setia. You jadi orang percaya tapi nggak setia, you bukan orang beriman. Kalau saya bilang saya orang percaya, saya harus setia. Saudara orang percaya semua di sini? Setia sama pasangannya. Saudara percaya di sini? Setia sama Tuhan, ikut Tuhan. Jangan belok-belok kanan kiri. Oke, terus lanjutkan. 10. 2 Korintus 4 ayat 10, kami senantiasa membawa kematian Yesus di dalam tubuh kami, supaya kehidupan Yesus juga menjadi nyata di dalam tubuh kami. Ya, supaya Yesus yang hidup itu menjadi semakin nyata. Kita diizinkan terus bermasalah. Cuman satu tujuannya, supaya hidup Yesus semakin nyata di dalam saudara. Supaya saudara mencerminkan kehidupan Yesus. Terus ayat 11. 2 Korintus 4 ayat 11, sebab kami yang masih hidup ini terus menerus diserahkan kepada maut karena Yesus, supaya juga hidup Yesus menjadi nyata di dalam tubuh kami yang fana ini. Iya. Saudara lihat ya, getah rasa malah itu dipatahkan dari ranting pohon yang dipatahkan, baunya sangat busuk, tapi setelah diracik menjadi harum. Ini seperti salib. Bagi orang dunia itu kebusukan, hina, kematian yang sangat hina. Tapi bagi kita itu kemuliaan yang bisa membawa kita pada kemuliaan kekal. Amin. Catat aja 2 Korintus 2 ayat 15 sampai 16, gak usah dibaca, dicatat aja biar cepet. Ya, getah rasa malah itu bicara soal iman dan peperangan rohani. Jadi kalau saudara berdoa, harus ada unsur pengorbanan, harus ada unsur keintiman, kedalaman sama Tuhan, dan harus ada unsur iman dan peperangan. Yang keempat, kemenyan. Kemenyan artinya orang yang hidup taat, dipimpin oleh kuasa Roh Kudus. Doa itu melambangkan suatu ketaatan. Doa melambangkan suatu ketaatan. Kalau saudara tidak berdoa, berarti saudara nggak taat. Kalau saudara berdoa asal-asal, berarti saudara tidak taat. Kalau saudara berdoa serius, saudara akan dibawa pada satu ketaatan. Amin. Roma 8 ayat 9 sampai 11. Hidup dipimpin oleh kuasa Roh Kudus. Roma 8 ayat 9, tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh, jika memang roh Allah diam di dalam kamu. Tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Milikilah roh Kristus, supaya saudara nyata menjadi milik Kristus. Terus?
Roma 8 ayat 10, tetapi jika Kristus ada di dalam kamu, maka tubuh memang mati karena dosa. Tubuh mati karena dosa. Terus? Tetapi roh adalah kehidupan oleh karena kebenaran. Saudara akan hidup dalam roh. Doa akan membawa saudara pada ketaatan. Dan ketaatan adalah kematian kedagingan. 11. Dan jika roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka Ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh rohnya yang diam di dalam kamu. Oke, puji Tuhan. Yang terakhir, saya cepat nih. Yang terakhir itu garam, itu bicara soal kasih. Geta damar. Doa harus ada pengorbanan, doa harus ada pergaulan, keintiman. Doa harus disertai dengan iman dan peperangan. Doa harus dibuktikan dengan ketaatan. Yang terakhir, doa harus ada unsur kasih. Kalau saudara tidak ada unsur kasih, percuma doamu. Saudara berdoa, Tuhan, saya mengasihimu. Tuhan bilang, bohong. Lu benci orang. Tuhan, saya mencintaimu. Keluar air mata buaya. Kenapa? Lu gak mengasihi orang di sekitarmu. You gak jadi berkat bagi orang lain. You ada benci orang. Gimana kita bisa berkata, aku berdoa, aku adalah seorang pendoa, tapi aku benci orang? Gimana ceritanya begitu? Coba. Suami istri lagi kesel-keselan satu sama lain. Bisa berdoa gak? Bisa berdoa gak? Sulit untuk berdoa. Kenapa? Karena di dalamnya tidak ada unsur kasih. Makanya Tuhan bilang, kalau kamu mau berdoa, ampuni dulu orang di sekitarmu. Baru berdoa. Oleh sebab itu, doa harus disertai unsur kasih. Kalau tidak ada kasih, bukan doa. Saya berdoa, misalnya saya berdoa buat si Henny. Tuhan, berikan dia keturunan, Tuhan. Tapi saya nggak mengasihi dia, nggak akan dijawab doa saya. Tapi kalau saya berdoa, Tuhan berikan Henny dan Sardi keturunan, benar-benar anak manusia, Tuhan, jangan anak musang. Habis lu piaranya musang, tupai berang-berang, aduh. Orang piara anjing tuh lucu gitu. Piara tikus, nyamuk, semut, cicak. Ya, jadi Tuhan beri dia keturunan. Kenapa? Karena saya mengasihi dia. Saya percaya doanya pasti dijawab. Kenapa? Karena ada unsur kasih. Tapi kalau saya nggak ada kasih, Tuhan, bantai dia Tuhan. Karena dia menyakiti saya, bantai dia Tuhan. Saya yang dibantai. Doa harus ada unsur kasih. Makanya Tuhan bilang, sebelum kamu berdoa, ampuni dulu orang lain. Sakit Tuhan. Tujuannya satu, supaya engkau bisa berdoa. Kalau engkau sakit, engkau biarkan rasa sakit itu, engkau enggak akan bisa berdoa. Dan doamu tidak pernah akan didengar Tuhan. Kenapa? Karena tidak ada pengorbanan, tidak akan ada pergaulan, tidak akan ada iman, tidak akan masuk dalam peperangan. Kenapa? Karena kamu membiarkan dagingmu sakit. Kamu tidak akan masuk dalam ketaatan. Kenapa? Karena kasih tidak ada. Tapi kalau ada semua, 5 unsur ini ada, percaya doamu dijawab Tuhan. Doamu pasti dijawab Tuhan. Nggak ada yang mustahil buat Tuhan. Sekali lagi saya bilang, nggak ada yang mustahil buat Tuhan. Yang mustahil kalau engkau tidak berdoa dengan sungguh-sungguh.
Amin. Tuhan berkati. Saya mohon maaf karena saya terburu-buru. Sebenarnya banyak ayat yang saya nggak bacain. Banyak ayat yang saya nggak bacain, tapi nanti kalau dalam pengeditan tulisan, saya berharap bisa dicantumkan ayat-ayatnya lebih banyak lagi. Karena banyak ayat yang saya tidak bacakan hari ini. Oke, sampai sini ngerti? Saudara mau berdoa benar-benar? Mau? Harus ada pengorbanan. Kalau saudara mau berdoa, harus saudara mau punya keintiman. Dalam sama Tuhan, dalam sama Tuhan. Jangan sebentar, Tuhan, udah amin. Doa, Tuhan selamat pagi, amin. Tuhan jaga saya ya, amin. Selesai. Tidak begitu doa. Harus ada pergaulan. Doa harus lawan kedagingan, peperangan dengan iman. Saudara harus jadi orang yang taat dalam doa. Dan harus ada unsur kasih. Ampuni setiap orang di sekitarmu. Kasihi mereka, baru doamu dijawab Tuhan. Tuhan berkati.